Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Kali ini kita akan mengetengahkan sebuah kitab, penjelasan dari kitab yang juga masih berkaitan masalah gerbang hakikat kematian yang ditulis oleh seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir terkenal, Al-Imam Al-Qurtubi, di dalam kitabnya At-Tazkira bi Ahwalil Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah, yang berjudul dalam bahasa Indonesia Rahasia Kematian Alam Akhirat dan Hari Kiamat. Saudara sekalian, kitab ini menjelaskan tentang kematian dan hari akhirat. Itu termasuk yang paling lengkap, yang boleh ditulis seorang ulama yang sangat otoritatif pada abad ulama ini hidup sekitar abad ke-12 sampai 13 dari Cordova, berasal dari Cordova, yaitu di Spanyol ya. Pada zaman itu Spanyol masih dikuasai oleh umat Islam. Bagi orang-orang yang studi tentang Islam, terutama di kuliah di perguruan tinggi Islam, Imam Qurtubi adalah bukan seorang ulama yang asing bagi mereka, karena kitab-kitabnya menjadi rujukan dalam studi-studi Islam, baik itu dalam ilmu hadis maupun ilmu tafsir dan yang lainnya. Saudara, tentu penjelasan tentang seluk-beluk kematian, alam barzah maupun akhirat ini sangat panjang ditulis oleh beliau. Tetapi kita hanya ingin mengutip beberapa penjelasan dari beliau yang berkaitan masalah mengingat mati dan persiapan untuk menghadapi kematian atau menyambut kematian. Saudara sekalian, baiklah kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Imam An-Nasai, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Sering-seringlah kalian ingat dan sesuatu yang melenyapkan kenikmatan-kenikmatan." Tentu yang dimaksud kenikmatan-kenikmatanlah kenikmatan duniawi. Maksudnya adalah kematian. Hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Naim sekalian dengan isnadnya dari Malik bin Anas. Dan termasuk dari Ibnul Hattab yang juga bersabda mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Sering-seringlah kalian ingat akan sesuatu yang dapat melenyapkan kenikmatan-kenikmatan." Kami bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu sesuatu yang melenyapkan kenikmatan-kenikmatan?" Beliau menjawab, "Kematian." Kemudian saudara-saudara sekalian, diriwayatkan juga bahwa dari Imam At-Tabrani dan Ibnu Majah dari Umar bin Khattab bahwa ia berkata, "Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang sahabat Ansar. Setelah mengucap salam kepada beliau, ia bertanya, 'Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang terbaik itu?' Rasulullah menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya.' Ia bertanya, 'Siapakah orang mukmin?' Kemudian bertanya lagi, 'Siapakah orang mukmin yang paling pintar?' Kemudian Rasulullah menjawab, 'Yang paling sering mengingat kematian dan yang punya persiapan terbaik untuk menyambut apa yang terjadi sesudahnya.' Hadis ini juga diketengahkan oleh Imam Malik dan insya Allah akan dibahas lebih lanjut. Saudara-saudara sekalian, masih banyak hadis yang ini, tapi kita cukupkan 2 hadis ini yang sudah dikutip. Kemudian dijelaskan bahwa menurut para ulama, sabda Nabi SAW yang maknanya sering-sering mengingat sesuatu yang dapat melenyapkan kenikmatan-kenikmatan adalah sebuah kalimat yang singkat tetapi syarat dengan pesan dan pelajaran. Orang yang benar-benar
Orang yang benar-benar ingat kematian, dengan sendirinya ia akan sadar tentang hakikat nikmat yang tengah dirasakannya di dunia, sehingga ia tidak akan banyak berharap nikmat itu akan abadi di masa datang, dan ia akan bersikap juhud terhadap apa yang diharapkan daripadanya. Tetapi bagi orang yang berjiwa keruh dan berhati lalai, perlu nasihat yang detail dan pelajaran yang panjang. Seorang mukmin yang mendengarkan atau memperhatikan sabda Nabi sering-seringlah mengingat sesuatu yang dapat melenyapkan kenikmatan-kenikmatan. Dan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 185 bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati atau kematian. Tentu hal itu cukup menjamin ia menjadi mukmin yang baik. Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa setelah merasa mantap terhadap apa yang saya sampaikan tadi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mengingat kematian itu akan menimbulkan perasaan cemas saat meninggalkan kehidupan dunia yang fanah ini menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Seorang pasti tidak mungkin lepas dari suka dan duka atau nikmat dan penderitaan. Mengingat kematian akan membantu mempermudah ia menghadapinya, karena apa yang ia alami itu tidak akan abadi. Dan ketika ia sedang dalam keadaan suka mengenyam nikmat, maka mengingat kematian akan membuat ia tidak mau tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan yang tengah ia rasakan. Ia tetap akan bersikap tenang. Saudara-saudara sekalian, karena itu berpikirlah wahai orang-orang yang tertipu akan kematian dan saat-saat yang krusial, karena kamu sedang sekarat. Kematian adalah janji yang pasti akan ditepati. Kalau dalam syair lagunya Ebit Gyade beberapa puluh tahun yang lalu, kematian adalah suatu takdir yang nyata, katanya. Kematian adalah luka. Kematian membuat mata menangis. Kematian mengakibatkan perpisahan. Kematian akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan, dan kematian memutuskan harapan serta angan-angan. Wahai orang-orang yang selalu menghimpun harta dan bersaing mendirikan bangunan pencakar langit. Saat itu kamu sudah tidak punya harta sama sekali selain hanya beberapa lembar kain kafan. Itu pun sebentar lagi pasti akan rusak. Tubuhmu dimakan oleh tanah. Lalu di mana nanti harta yang selama ini kamu tumpuk? Apakah ia akan bisa menyelamatkan kamu di saat huru-hara? Tidak. Tetapi kamu tinggalkan hartamu untuk orang yang justru tidak mau berterima kasih kepadamu. Sementara dosa-dosamu kamu ajukan kepada Allah yang pasti tidak mau menerima alasannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Carilah surga, para mufassir mengatakan carilah surga di negeri akhirat pada apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia ini. Seorang mukmin harus dapat mengelola dunia untuk kepentingan akhirat, bukan untuk yang lain. Jadi seolah-olah dikatakan kepadanya, janganlah kamu lupa bahwa kamu pasti meninggalkan seluruh hartamu, kecuali satu bagianmu, yaitu kain kafan. Yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pintar adalah orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri. Ialah bahwa orang yang pintar adalah orang yang bisa introspeksi diri. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah orang yang sanggup mengendalikan nafsunya. Menurut Abdul Ubaid, orang yang sanggup menaklukkan nafsu, ia pasti akan bisa memperbudaknya untuk diajak beribadah kepada Allah dan beramal buat kepentingan akhirat. Demikian pula ia akan introspeksi diri atas kelalaiannya, memanfaatkan usia dengan baik,
membekali diri untuk menyongsong akhir urusannya dengan amal-amal yang saleh, mengingat dan taat kepada Allah kapan saja. Itulah bekal utama untuk menghadapi hari di mana seluruh makhluk akan menuju ke tempat kembali mereka yang abadi. Sedangkan kebalikan orang yang pintar ialah orang yang lemah, yaitu orang yang melakukan kelalaian. Orang yang lalai dari taat kepada Allah karena selalu mengikuti hawa nafsunya, tetapi ia masih mengharapkan Allah berkenan mengampuninya, maka inilah yang disebut dengan orang tertipu. Hasan al-Bisri mengatakan, ada suatu kaum yang karena asik dimabuk oleh angan-angan, mereka pun pergi dari dunia tanpa meninggalkan kebajikan apapun. Tetapi salah seorang mereka berkata, aku telah berbaik sangka kepada Tuhanku. Sudah barang tentu ia berdusta, sebab berbaik sangka kepada Allah itu harus dibuktikan dengan amal-amal saleh. Selanjutnya ia membaca firman Allah, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Said Ibnu Jubair mengatakan, yang disebut menipu Allah adalah jika seseorang yang keras kepala melakukan maksiat tetapi masih mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baqiyah Ibnu Al-Walid mengatakan, Abu Umairah Asyuri berkirim surat kepada seorang temannya yang isinya, selama ini kamu yang hanya memikirkan dunia masih saja mengharapkan Allah dengan perbuatanmu yang buruk. Itu sama halnya kamu membikin besi, sama halnya seperti kamu membikin besi yang dingin. Demikianlah saudara-saudara sekalian penjelasan tentang kematian, persiapan menghadapi kematian yang penjelasan sesungguhnya sangat panjang karena kitabnya juga sangat tebal. Misalnya ini kitabnya, dan ini hanya sekadar untuk merangsang kita. Siapa tahu dengan ini juga Anda bisa terangsang untuk mencari kitab-kitab seperti ini untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan tentang persiapan menghadapi kematian, termasuk juga hakikat kematian, hakikat alam kubur, hakikat sakratul maut dan lain sebagainya. Semuanya diulas dalam sini. Tetapi kita cukupkan video ini dengan penjelasan yang seperti kita sudah bacakan tadi. Saudara-saudara sekalian, di dalam Islam, juga di dalam kitab-kitab seperti ini yang barusan kita bacakan, itu banyak sekali ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan melalui sahabat, kemudian diuraikan para ulama-ulama yang kemudian sampai kepada kita. Banyak sekali ajaran tentang bimbingan orang-orang yang menghadapi, atau kita suatu ketika, atau orang-orang yang menghadapi saat-saat kematian atau terutama sakratul maut. Kalau di ulama-ulama tasawuf tertentu, bahkan kita baca penjelasan mereka, bahkan mungkin juga pengalaman kita sehari-hari menghadapi orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang dalam hidupnya kita menganggap enteng tapi mereka tetap tulus menghadapi kehidupan. Bahkan sepintas mungkin juga kita anggap mereka tidak terdidik, tetapi mereka tulus menghadapi kehidupan, mereka tekun beribadah menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka juga makan juga dengan sumber-sumber yang halal dari hasil kerjaan tangan mereka, misalnya seorang petani dan lain sebagainya, atau seorang nelayan. Dia tidak menerima makanan dari sumber yang tidak jelas, dia menjaga itu, kemudian dengan pengetahuannya berguru, mungkin juga bertanya ke sana kemari dengan seorang orang yang punya pengalaman spiritual yang tinggi, dia bisa mengetahui kapan dia akan mati. Bahkan dia bisa menentukan waktunya kapan dia meninggal. Apakah di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu subuh, atau di waktu siang hari. Pengalaman tentang itu banyak sekali kita dapatkan dan termasuk juga kita menyaksikan. Dan soal hal-hal seperti itu nanti kita buatkan dalam video sendiri, cerita-cerita tentang orang-orang yang pernah menghadapi kematian
dan mereka bisa menentukan waktunya dan bagaimana mereka menyambut saat-saat kematian itu tiba. Ini adalah hanya sebuah pengantar. Mudah-mudahan ini kalau Anda menemukan video atau menonton video ini, mudah-mudahan hanya sebuah rangsangan saja supaya kita tidak selalu larut, sebagai pengingat bahwa kita tidak berhenti dalam kehidupan dunia ini, tapi masih perjalanan kita masih jauh. Karena itu kita mesti senantiasa menghubungkan diri kepada Sang Pencipta di bawah bimbingan Rasul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi transformasi kehidupan dari dunia ke alam yang lain. Saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.